Heran deh, setiap Ramadan selalu aja dijumpai pertanyaan yang berulang seputar fikih. Padahal ulama sudah jelas menjelaskan semua itu dengan sangat gamblang dan clear. Cuman mungkin kitanya aja yang kurang bacaan gitu ya. Salah satunya adalah pertanyaan seputar sholat taraweh, baik dari sisi jumlahnya, bacaannya, termasuk yang ramai hari ini. Pertanyaan, adakah Bilal di zaman Rasulullah, yakni Bilal yang saya maksud antara jeda rokaat dengan rokaat yang lainnya ya. Itu dipertanyakan setiap Ramadan loh. Nah, Sirah Community akan membahas itu, tapi bukan dalam ranah fikihnya. Sesuai tagline-nya bahwa menghadirkan kajian sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam, kita akan tanyakan ke Ustadz bagaimana peradaban Islam dalam melaksanakan sholat taraweh. Ternyata ini ada satu literatur yang beliau akan sampaikan keren banget, karena dalam kurun 1000 tahun dari zaman Rasulullah sampai seterusnya itu mengcapture semua sholat taraweh di Masjidil Haram. Langsung aja kita diskusikan dengan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz ya. Alhamdulillah taib. Ustadz, masih seputar Ramadan Ustadz. Ya, yakni sebenarnya ini pertanyaan yang cukup klasik. Maksudnya sering setiap kali Ramadan ada lagi pertanyaan kayak gitu, gitu. Seputar taraweh, baik dari sisi jumlahnya gitu ya. Kemudian pelaksanaannya, termasuk juga yang saat ini viral tuh pertanyaan sebenarnya kondisi kedudukan Bilal tuh seperti apa sih dalam taraweh? Misalnya zaman Rasulullah ada apa enggak gitu. Ada bacaan Bilal. Nah, ada yang bisa direspon nggak saat dari pertanyaan-pertanyaan taraweh dalam sejarah peradaban Islam mungkin gitu? Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita ini lebih sering memandang satu masalah itu dari satu sudut. Apa tuh Ustaz? Semata-mata dari masalah hukum fikihnya. Boleh tidak boleh, sunnah nggak sunnah gitu. Ya, termasuk menentukan sebenarnya tarawih itu berapa rakaat sih? Jumlah tarawihnya, rakaat itu ya? Iya. Dan di kita ini taruhlah kalau kita sebut sebagai perdebatan mengerucut di dua aja kan, antara 8 dengan 20. Oh iya. Jadi 11 dengan 23 kan gitu. Itu umumnya gitu loh. Padahal kalau kita telusuri sejarahnya gitu loh. Nah ini yang asik kan sejarah gitu. Sejarah itu kan pelaksanaannya gitu. Itu tidak terbatas pada dua ini. Jadi ada, ini masuknya apa? Fikih juga? Pendapat ya fikih jelas lain ada gitu? Masalah fikih. Di situ pasti ada masalah fikih. Tapi kan ketika kita melihatnya dari sudut pelaksanaan pengamalan, dari sejarah pelaksanaan taraweh, itu kita dapatkan lebih banyak dari itu, lebih dari 2 gitu loh. Oh gitu. Iya, sehingga masalahnya bukan pilihan mana yang diambil, opsi mana yang diambil, antara 8 dan 20. 8 dan 20 kan. Jadi masalahnya kan bukan hanya di situ ternyata, gitu. Dan kemudian tentu saja selalu ada yang pro 8, pro 20, dalam arti kemudian menganggap yang berbeda pendapat seakan-akan sudah kurang kurang pas gitu Ranjo. Kan masalahnya ada masalah jumlah rakaat dan ada masalah cara pelaksanaan salatnya, tarawehnya. Caranya juga beda-beda Ustaz. Itu dia. Dua hal itu terkait erat. Jadi kenapa sekian jumlah rakaatnya gitu ya. Itu ada kaitan erat dengan bagaimana cara melaksanakannya. Jadi perubahan jumlah rakaat itu terkait erat dengan cara pelaksanaannya. Termasuk tentu yang paling utama adalah seberapa lama pelaksanaan sholat tarawih itu, dan seberapa banyak, seberapa panjang
ayat Al-Quran yang dibaca. Jadi ada kaitannya dengan itu. Jadi bukan sekedar masalah jumlah rakaat. Gitu. Menurut saya ini sudah pengkerucutan masalah gitu loh. Jadi seakan masalahnya adalah jumlah rakaat gitu loh. Padahal dulu jumlah rakaat itu berbeda karena ada kaitan dengan tata cara pelaksanaannya. Itu menarik tuh, Ustaz. Nah dalam hal ini ada satu buku yang sangat menarik. Saya tahu buku ini udah lama sekali, tapi saya teringat lagi karena muncul lagi perdebatan itu. Judulnya At-Tarawih Aksar min alfi am fi masjidin Nabi SAW. Sejarah tarawih. Maksudnya sejarah pelaksanaan tarawih lebih dari 1000 tahun di Masjid Nabawi. Oh, kurun 1000 tahun, Ustaz? Ya iya, lebih kan. Iya. Jadi ini berarti dari zaman Nabi SAW tentu saja. Gitu ya. Jadi di Masjid Nabawi itu pelaksanaan tarawih itu seperti apa selama 1000 tahun itu? Itu semua ada perubahan-perubahan, Ustaz? Iya. Baik dari jumlah tadi ya? Iya. Iya. Ini karya Syekh Atiyah Muhammad Salim. Guru kami di Masjid Nabawi dahulu waktu saya kuliah. Beliau termasuk guru besar lah gitu ya. Beliau juga selain menjadi dosen dulunya ketika masih muda di masjid di kampus di Universitas Islam Madinah. Beliau juga adalah seorang qadhi di Mahkamah Kubra di Madinah. Jadi beliau tuh punya background yang menurut saya lengkap di sini. Beliau ini lahir dari madrasah hadis juga madrasah fikih sekaligus. Dua-duanya gitu ya. Kalau kepakarannya beliau nih di sirah atau di fikihnya berarti? Dua-duanya. Sebagai qadhi ya jelas lah masalah fikih jangan ditanyakan lagi. Qadhi. Gitu ya. Tapi juga beliau cakep sekali ketika membahas sirah. Saya masih ingat pelajaran tentang di bulan Ramadan tuh selalu membahas sirah. Pelajaran beliau itu di Masjid Nabawi. Pernah tentang Badar gitu loh. Itu asik sekali itu beliau. Beliau ini aslinya Mesir. Tapi sejak usia 20-an tahun sudah pindah ke Saudi dan kemudian belajar kepada ulama-ulama dan juga ya pendidikan formal juga ada, dekat dengan mufti Saudi sebelumnya. Kemudian dalam bidang hadis beliau belajar kepada Syekh Ahmad Al-Ansari. Kemudian ada Ibrahim Al-Afriqi kalau tidak salah. Kemudian juga beliau adalah murid, bisa dikatakan murid yang sangat dekat dengan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. 20 tahun. 20 tahun belajar. Angkanya artinya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti itu kan ensiklopedi gitu loh. Iya. Itu pamannya Syekh Hasan Dedo sekarang tuh. Yang terkenal sekali sekarang ini. Nah, ala kulli hal. Jadi beliau ini memang dalam nasihatnya sering mengingatkan kami gitu murid-muridnya waktu itu bahwa pelajar itu harus menggabungkan antara fikih antara hadis gitu ya dengan fikih agar tidak begitu saja masuk ke dalam riwayat hadis dan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang serampangan, karena sebenarnya para ulama fikih juga sudah masuk ke situ dan membahasnya dengan pandangan fikih yang kokoh dan kuat. Ala kulli hal. Dari latar belakang ini gitu, kita jadi asik ketika membaca buku beliau itu. At-Tarawih Aksar min alfi amin fi masjidin Nabi SAW. Pelaksanaan atau sejarah pelaksanaan tarawih lebih 1000 tahun di Masjid Nabawi. Nah ini yang menarik gitu lah. Tampaknya pertama kali beliau ingin menguatkan gitu lah. Mungkin di masa beliau ada satu isu gitu ya, bahwa tarawih di masjid itu berjamaah itu ada sebagian orang yang menganggap itu bukan sunnah. Gitu loh. Dan itu mutlak dari Umar. Beliau menegaskan di situ enggak, karena memang Rasulullah SAW pernah melaksanakannya. Gitu loh.
dalam arti di dalam masjid, gitu loh. Dan beliau itu kalau enggak 3 sampai 4 malam, gitu ya. Enggak full satu Ramadan nanti. Enggak, karena satu alasan. Rasulullah SAW menyatakan ada alasan yang memang yang beliau khawatirkan. Jadi khasyatan an tufrad. Jadi beliau khawatir bahwa kemudian qiyamul lail itu jadi fardu. Masya Allah. Coba bayangkan. Salah satu kasih sayang Oh iya Rasulullah dong. ke umatnya kita nih. Coba kalau bukan qiyamul lail, tarawih maksudnya di sini. Coba kalau tarawih itu jadi fardu. Kebayang nggak kita? Kita yang kesulitan. Padahal itu sudah kebiasaan Rasulullah. Selalu gitu loh. Selalu beliau. Ya kebayang aja. Gimana kita mudik? Iya. Puasa yang wajib itu ada istilah mokel sekarang. Apa itu? Mokel tuh batalin puasa tuh payah ya. Apalagi nanti tarawih itu ada istilah apa lagi tuh kalau tarawih wajib. Ya itu dia, nggak kebayang itu. Bisa ada terjadi penumpukan dahsyat itu. Mudik kalau tarawih itu fardu. Itu satu gitu loh. Alasan paling mendasar kenapa Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid. Lebih karena umatnya ya. Karena takut, karena khawatir itu akan diwajibkan kepada umatnya. Karena alasan yang sama sudah tidak ada ketika Rasulullah sudah wafat kan. Ya, syariat sudah selesai. Iya. Nah, bagaimana pelaksanaan? Kan ini penting di pelaksanaan tarawih saat itu. Ada yang di masjid, selain dengan Rasulullah yang 4 hari itu. Oh ya. Ada yang di masjid, gitu loh. Ada yang di rumah, gitu loh. Yang di masjid pun, itu disebut auza'an. Jadi enggak satu imam. Kayak sekarang ini. Iya kayak sekarang. Saat itu. Di masjid itu pelaksanaannya ya ada beberapa grup. Di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, ada beberapa grup. Pokoknya sahabat yang punya bacaan, hafalan yang cukup banyak dan bacaannya bagus, itu kemudian otomatis akan ada makmum di belakangnya. Oh, jadi satu masjid ada beberapa jamaah. Betul. Itu nanti benturan dengan hadis yang lain, Ustaz. Apa itu? Misalnya dalam satu masjid tidak boleh ada 2 imam begitu. Ini kan bukan sholat fardu. Oh, itu sholat fardu, Ustaz, catatannya. Oke. Gitu loh. Kemudian juga ada khusus yang wanita. Gitu loh. Yang wanita juga demikian. Dan ini berjalan terus. Sampai Rasulullah wafat, sampai masa Abu Bakar, sampai awal masa Umar. Sampai kemudian Umar melihat, wah ini lebih baik disatukan aja. Gitu loh. Disatukan aja. Atau dasarnya ada dari Rasulullah SAW. Iya. Cuman memang Rasulullah tidak menuntaskannya. Karena alasan tadi. Alasan itu sudah tidak ada ketika Rasulullah wafat. Nggak mungkin ada syariat baru. Iya. Nah, maka kemudian Umar menyatukan. Gitu loh. Dalam satu jamaah. Sebenarnya nggak satu juga, 2 jamaah. Oh, 2. Di zaman Umar, ya. Jadi yang laki-laki dengan yang perempuan itu beda. Perempuan ada imam perempuan. Ada. Laki-laki imamnya. Oh, Ibnu Abi Hatmah. Oh, di satu waktu, Ustaz? Iya, di satu waktu. Masya Allah, gimana tuh? Jadi yang laki-laki diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Yang perempuan diimami oleh Ibnu Abi Hatmah. Gitu. Ini kita harus tahu lah, itu fakta sejarahnya. Gitu loh. Jadi sebenarnya ada perkembangan-perkembangan gitu loh. Dari 2 generasi ini aja sudah ada teladan sendiri-sendiri, Ustaz, ya? Iya. Nah, jadi kemudian bahkan imam untuk laki-laki itu yang ditunjuk oleh Umar 2. Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Jadi nanti pelaksanaan tarawih sekian rakaat itu dibagi 2 imamnya. Jadi nggak satu imam. Itu sudah dilaksanakan zaman Umar. Nah, itu pertimbangannya Pak, karena panjangnya durasi. Ya panjang yang jelas. Panjang yang jelas. Gitu. Dan sekaligus banyak rakaatnya. Nah, sekarang kita masuk ke rakaat. Gitu. Sekarang kalau beliau ini kan Syekh Atiyah Salim rahimahullah itu mengumpulkan sebanyak mungkin riwayat.
Afan Ustaz, tadi kembali, berarti waktu sholat sendiri-sendiri itu ada catatan berapa rakaatnya Ustaz di zaman Abu Bakar Ya itu kembali ke masing-masing. masing-masing? Nggak ada standar. Nggak ada standar. Gitu loh. Sekarang yang dilakukan Rasulullah SAW sendiri, gitu loh. Itu berapa jumlah rakaatnya? Ada 4 rakaat. Oh, pernah 4 rakaat Iya. gitu. 1 salam, 2 salam Ustaz. Itu kan juga permasalahan hari ini ya, pertanyaan hari ini. Itu sih masalah fikih lah menurut saya gitu Oke. loh. Tapi yang penting jumlahnya dulu deh, Oke. karena kan itu 4 rakaat, 8 rakaat, gitu loh. Ada dalam hal ini riwayat menurut Syatiyah dhaif 20 rakaat, gitu loh. Tapi juga ada takrir, ada persetujuan, dalam arti persetujuan Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat mengajukan, ya Rasulullah, apa tidak engkau izinkan kami untuk menambah, maksudnya tambahan dari yang sudah itu sampai pagi? Rasulullah tidak menyalahkan. Jadi sebenarnya ada ruang untuk nambah, gitu loh. Itu menurut saya penting sekali di sini. Sehingga jumlah yang dilakukan, rakaat yang dilaksanakan Rasulullah SAW itu tidak mengikat, gitu loh. Clear banget kayaknya Ustaz ya soal jumlah ya. Ya, jadi intinya tidak mengikat di situ. 4, 8, dalam riwayat dhaif 20. Kemudian masih ada harus ada nambah. takrir dari Rasulullah, persetujuan Rasulullah SAW ketika seorang sahabat mengajukan untuk menambah, dan Rasul tidak menyalahkan, gitu loh. Ini artinya terbuka untuk berapapun, gitu loh. Nah dari situ maka pelaksanaan tarawih pada masa berikutnya pun, contoh di zaman Umar, gitu loh. Di zaman Umar ketika diimami oleh Ubay, itu ada 8 rakaat, ada 16 rakaat, gitu. Ada 18 rakaat, ada 20 rakaat. Insyaallah makin beragam ya. Iya. Ini pelaksanaannya zaman Umar. 8, 16, 18, 20. Pun dengan imam yang sama ya. Ya Ubay. Iya. Ubay. Beliau nggak satu pilihan gitu. Enggak. Lebih beragam lagi. Ya. Nah, memang di zaman Utsman, di zaman Ali, yang paling sering dilaksanakan itu 20 rakaat. Kemudian, oke. Itu kan artinya pilihan aja sebenarnya kan. Iya. Opsional. Kan bukan gitu. syariat segitu. Iya, bukan pembatasan kan gitu. Nah, yang menarik di sini ada riwayat dari Mu'adz al-Qari, dari Ibnu Sirin, dan juga dari Saleh Maula Abu Tawamah kalau tidak salah, bahwa di Madinah pelaksanaannya, di Masjid Nabawi otomatis kan, sampai sebelum Harrah itu tahun 60-an, peristiwa Harrah. Ini menarik. Pelaksanaan tarawih itu di Masjid Nabawi 36 rakaat. 36 Zat. Iya. Sepanjang itu saya belum pernah tuh ketemu yang sebanyak itu. Dengan witir 5 rakaat. Witir 5 rakaat. Dan tampaknya ini, praktek ini sampai zaman Umar bin Abdul Aziz. Kan Umar bin Abdul Aziz pernah jadi gubernur Madinah. Kemudian jadi khalifah juga, gitu ya. Bahkan sampai masa Imam Malik. Jadi ada nas, ada teks sharih dari Imam Malik. Bahkan Imam Malik mengatakan astahib, bagiku mustahab. Tarawih itu 38 rakaat. 36 atau 38. Gitu loh. Dengan 1 rakaat witir. Jadi 39 atau 37. Oke. Beragam banget ya jumlahnya. Itu dia sebenarnya. Itu sampai ke masanya Imam Ahmad. Imam Malik. Imam Malik. Gitu lah. Yang jelas dari sini aja, ini kita sudah bicara 200 tahun ya. 200 tahun aja sudah beragam sekali. Ya. Intinya sebenarnya kalau kita bicara tentang jumlah rakaat itu opsi yang terbuka aja. Kesimpulan besarnya itu opsi yang terbuka.
Nah, itu perubahan-perubahan rakaat itu biasanya karena apa, Ustaz? Nah itu dia sebenarnya. Termasuk bagian dari, maaf nih, kebijakan pemerintah saat itu nggak, misalnya karena masa Umar kemudian ada kebijakan baru, kemudian Ali berikutnya, itu termasuk catatannya sampai ke sana Artinya nggak? politis maksudnya? Iya, Enggak lah, enggak ada yang dalam enggak, hal ini. bukan urusan politik sih, maksudnya kepentingan pemerintah dalam hal ini, khalifah menginginkan apa gitu, Oh, atau karena ya madhab belum berkembang juga madhab, Ustaz? belum lah. Belum. Saat Iya. itu mazhab kan zaman Imam Malik. Iya, iya. Itu. Sekarang kalau masalahnya, sekarang kan bagaimana pelaksanaan Iya. taraweh, itu yang penting sebenarnya. Di masa Rasulullah SAW aja itu sudah beragam sebenarnya. Jadi ada riwayat-riwayat di situ, riwayat Al-Marwazi dan lain-lain. Bahwa Rasulullah SAW itu ketika membangunkan keluarganya untuk, ada riwayat Anas di situ, keluarga untuk sholat malam itu, ada kalanya gitu loh, 1/4 malam. Oke, awal. Iya, enggak mesti awal. Jadi 1/4 malam tidur, 1/4 malam sholat, 1/4 malam untuk siap-siap sahur. Gitu loh. Robo. Kemudian ada riwayat lain-lain, artinya ini tidak satu cara pelaksanaan yang mengikat. Ada riwayat lain 1/3. Gitu loh. Tapi kemudian riwayat lain awalnya 1/3 untuk sholat itu. Riwayat berikutnya 2/3 selesai. Setengah malah, separuh malam. Nisful lail. Lamanya, durasinya. Iya, iya. Kemudian setelah itu 2/3. Kebayang nggak? Riwayat yang menyebutkan 4 rakaat. 4 rakaat. Gitu loh. Itu sampai pagi bahkan. 4 rakaat sampai pagi. 4 rakaat. Ya, sampai menjelang. Artinya udah tinggal nyisain waktu untuk sahur aja. Jadi sebenarnya yang menjadi kalau kita pelajari riwayat-riwayat itu, yang menjadi fokus perhatiannya itu sebenarnya seberapa lama pelaksanaan tarawih itu. Nah, nanti rakaat itu mengikuti itu. Ya. Oh iya, menyesuaikan ini ya. Iya. Di zaman Umar itu kenapa ada beberapa tadi? Ada 8, ada 16, ada 18, ada 20 gitu. Itu terkait erat dengan masalah bagaimana mereka menjaga ritme bacaan itu, durasinya. Jadi awalnya 8 gitu. Tapi 8 rakaat itu sampai disebutkan setiap satu rakaatnya itu 100 ayat. Waduh. Jadi Al-Baqarah cuman 2 rakaat separuh ya. 1 rakaat itu tadi. Iya. Itu awalnya. Gitu loh. Akhirnya ya istilahnya banyak yang merasa kelelahan. Karena terlalu lama berdiri. Maka diperbanyak rakaat supaya bisa memecah. Bacaannya jadi lebih sedikit. Iya, setiap rakaatnya. Gitu loh. Jadi kemudian berkurang jadi 60 ayat. 60 ayat. Itu pun masih 60 ayat kalau kita bisa 1 kali tarawih itu. Ya Al-Baqarah itu kan 200 sekian kan. Berarti kan cuman 4 rakaat aja. Iya. Kemudian dikurangi lagi. Gitu loh. Durasi berdirinya? Iya, bacaannya otomatis. Iya. Itu masih di zaman Umar itu. Jadi yang memang kuat gitu, itu 30. Artinya ketika kita makmumnya masih oke, 30 ayat 1 rakaat. Gitu lah. Jadi Al-Baqarah tetap aja 12 rakaat lewat itu. Gitu lah.
Ya iyalah kan 10 rakaat berarti kan 300 ayat tidak. Kemudian 25 ayat, kemudian 20 ayat. Nah, itu yang terakhir itu 20 ayat. 20 ayat. Konsekuensinya rakaatnya menjadi nambah atau seperti apa? Ya otomatis rakaatnya nambah. Karena yang dipertahankan durasinya. Selama mungkin. Iya. Gitu loh. Artinya tadi pertambahan rakaat itu karena menimbang gitu, daya tahan makmum gitu loh. Agar lebih banyak ya duduk dan lain sebagainya kan gitu. Untuk lebih banyak istirahat. Dan ya disebut tarawih kan diantaranya ketika mereka istirahat antara taruhlah 2 rakaat ataupun 4 rakaat gitu. Itu selama gitu loh disebutkan qadra wudu al-mutawaddi. Jadi selama orang kira-kira wudu tuh selama apa? Di situ. Ya. Rehat. Jedanya rehatnya. Gitu. Nah itu kemudian masuk pertanyaan di awal tadi, ada posisi Bilal nggak di situ, yang kayak sekarang nih? Ya sebenarnya Bilal itu kan dari awal juga ada kan, ya, gitu. Cuman saya sejauh ini belum mendapatkan di buku itu tentang masalah Bilal. Memang masalahnya apa? Kan Bilal itu dibutuhkan kan untuk memberikan suara. Iya kepada makmum kan. Iya. Kan sekarang posisi Bilal yang itu loh bacain Khalifah Rasulullah gitu. Oh walah. Posisi itu kan ada tuh. Nah ini kan jadi pertanyaan juga hari ini Ustaz. Ya jelas belum ada dong, orang zaman Umar kan belum ada. Masih ada ya? Belum pernah. Iya. Kalau sisi itunya belum ada. Sebenarnya gitu. masuk pertanyaan fikih Ustaz, itu kedudukannya seperti apa sebenarnya? Ya, saya tapi itu masalah fikih ya. Istihsan aja lah itu. Itu bukan satu hal yang inilah fundamental gitu ya. Ala kulli hal fleksibilitas dalam tarawih itu tinggi. Satu hal yang betul-betul dijaga gitu loh. Dengan perubahan-perubahan tadi itu adalah total durasi. Gitu loh. Bagaimana bisa mereka bertahan selama mungkin salat tarawih itu. Lah itu di zaman Umar kan yang 8 rakaat itu sampai hampir subuh. Dengan Ubay itu. Makanya bergantian dengan Tamim Ad-Dari. Itulah. Konsekuensinya gitu ya. Iya. Kalau bacaannya pendek ya rakaatnya banyak. Iya. Gitu. Ada nggak Ustaz konsekuensi yang bacaannya pendek, rakaatnya banyak supaya menjaga total durasinya tetap lama gitu loh. Bukan berarti rakaatnya pendek. Bacaannya pendek, rakaatnya banyak, rakaatnya banyak gitu. Tapi bacanya kulhu semua gitu loh. Ya itu 20 menit selesai gitu loh. Iya. Gitu loh. Jadi perubahan jumlah rakaat dari 4 ke 8 ke 16 ke 18 ke 20 sampai ke 36 gitu loh. Itu semua untuk memecah bacaan total durasi yang panjang itu gitu loh. Supaya banyak istirahat gitu loh. Itu intinya sebenarnya. Jadi makanya saya bilang tadi di awal, persoalan di sini bukan persoalan semata-mata mana yang benar jumlah rakaat, berapa rakaat gitu loh. Iya, substansinya bukan di situ justru. Gitu loh. Toh dalam prakteknya tuh lihat ada berapa praktek loh. Bahkan di generasi emas semua. Oh iya. Gitu loh. Ya. Bahkan Imam Malik mengatakan itu astahib. Bagiku mustahab 36 rakaat itu. Gitu loh. Jadi Madinah hari ini mempraktekannya yang mana? Beragam juga sampai hari ini? 20 ya? 20 sampai hari ini. Karena pertimbangan jamaah juga palingan ya? Ya pasti. Dan ada yang mempraktekkan gini ya Zat? Bacanya pendek, rakaatnya sedikit. Ya ada, maksudnya kita. Iya, kalau kita pasti banyak lah. Iya, udah bacanya pendek-pendek, rakaatnya sedikit lagi ini. Iya, tentu kita kalau itu kembali ke pribadi-pribadi, bukan di kalau masjid ya anjurannya kalau masjid ya buatlah qiyamul lail atau qiyam Ramadan itu berbeda lah gitu ya. Karena memang harus diposisikan berbeda. Itu menunjukkan bahwa praktek dari sejak zaman Rasulullah SAW itu memang berbeda dari tahajud biasa gitu loh. Kalau bisa ibarat kata semalaman habis ya, kalau bisa gitu loh.
Tapi kan kita harus menimbang juga daya tahan masyarakat kita kan. Kondisi jamaah ya. Iya dong, harus itu. Kalau enggak malah kemudian enggak pada mau terawih malahan gitu ya. Itu ya. Luar biasa ya. Jadi clear banget ternyata ya. Kita sudah harusnya tidak lagi memperdebatkan berapa jumlah rakaat. Tapi kualitasnya. Iya sebenarnya. Jadi kualitas itulah yang akan menentukan rakaat sebenarnya. Jadi bukan masalah rakaatnya berapa, seakan-akan pilihannya cuma 2 kan. Iya, itu lagi mengerucut sekarang. Itu dia makanya. Padahal enggak. Kalau mau 4 rakaat juga boleh, cuman ya itu. Semalaman ya. Oke, mudah-mudahan punya pengalaman untuk tarawih 38 rakaat lah. 36 atau 38. 38 ya. Dengan witir 1. Masya Allah, semoga ini mampu menyatukan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini beredar muncul setiap kali Ramadan. Itu pertanyaan setiap Ramadan ada aja pertanyaan kayak gini. Ini benar-benar clear banget ya, bisa menjawab dan jadi pemersatu lah beberapa masjid-masjid yang beragam itu jadi punya pendapat masing-masing. Masya Allah. Akhirnya semoga ada manfaat yang kita bisa ambil dari durasi podcast kali ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.